Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran ketujuh dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Kita akan melihat beberapa peristiwa di sepanjang penaklukan Kanaan ya. Dan peristiwa ini yang berhubungan dengan beribadah yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel dan kita akan mengambil pelajaran daripadanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Yansen untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kehidupan, kesehatan, waktu untuk belajar. Tuntunlah kami agar serius dalam menyelidiki firman Tuhan. Tuntunlah kami berdua yang berbicara di video ini agar mengatakan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuntunlah juga semua penonton video ini yang belajar bersama kami. Biarlah kami semua dapat bertumbuh berkembang dalam pengetahuan, dalam teologi, terlebih dalam teks kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, monggo Mas Yansen. Ya, kita sedikit mundur. Yosua pasal 5. Mari kita baca Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Ya, Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Khatan. ya. Terima kasih, Bill. Eh, kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya ya. Di pasal 2 ada cerita tentang kedua mata-mata. Ya. Dan kedua mata-mata itu sudah memberikan laporan yang baik. Oke. Lalu di pasal 3 sampai pasal 4 bangsa Israel sudah berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Ya, sekarang masuk ke pasal 5, ekspektasinya adalah mari siap-siap untuk berperang. Mari latihan pasukan, mari mengasah senjata, ayo taklukkan Kanaan. Ekspektasinya begitu, ya. Ternyata di pasal 5 bukannya mereka langsung menaklukkan Kanaan, ya. Yang terjadi di sini adalah mereka justru melakukan ritual keagamaan yaitu sunat, ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita bahas sunatnya. Sunat dalam seluruh Taurat, dalam seluruh kitab Musa ya, itu cuma muncul 3 kali. Oke. Yang pertama dalam Kejadian 17, lalu dalam Kejadian 34, lalu dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Di Kejadian 17, di situ konteksnya adalah Abraham disunat ya, dan sunat itu adalah tanda perjanjian Abraham dengan Allah. Oke. Lalu di Kejadian 34 itu konteksnya adalah orang-orang Sikem yang disunat. Ya. Bagi orang Sikem, sunat itu adalah cara mereka menunjukkan kalau mereka itu bergabung dengan eh, ya anak-anaknya Yakub gitu ya. Cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka diidentifikasi dengan anak-anaknya Yakub ya. Jadi konteksnya juga sama, perjanjian gitu. Lalu yang di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 ya. Ini kita sudah pelajari triwulan lalu kan kalau eh, teman-teman ingat ya. Konteksnya adalah tentang anaknya Musa ya. Anaknya Musa harus disunat untuk mempersiapkan dia mengikuti Musa ke Mesir ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di kitab Yosua? Yang di kitab Yosua ini, sunat ini adalah ritual persiapan sebelum Paskah. Ya, memang kita belum baca ayatnya, tapi nanti di ayat 10 itu ada disebutkan Paskah. Oke, jadi di kitab Yosua ini, sunat adalah ritual.
persiapan sebelum Paskah. Seperti itu, ya. Dan sunat di kitab Yosua juga mengingat bagaimana awalnya bangsa Israel berdiri, ya. Bagaimana dulu awal mulanya eh, Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel, gitu. Kalau kita tarik benang merahnya dari yang di Kejadian 17, Kejadian 34, Keluaran 4 ayat 24 sampai 26, dan yang di Yosua, maka sunat itu semuanya berhubungan dengan perjanjian, ya. Tanda perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Itulah maknanya sunat di sini. Nah, ada hal yang menarik dalam bahasa Ibrani ya, tolong dibuka. Ya, di ayat 3, ya, saya bacakan ya. Fayashlo Yoshua, ya, maka Yosua membuat, ya, haravot surim, pedang batu, atau bahasa Indonesianya pisau batu, boleh ya, pedang batu bisa, pisau batu bisa. Vayamot Bani Israel, dia menyunat Israel, Bani Israel. El Gifat Ha'aralot, di Gibeat Ha'aralot, Gibeat Ha'aralot, ya. Nah, kita coba bandingkan berbagai terjemahan ya, dan kita jadikan bahasa asli bahasa Ibrani sebagai acuan. Dalam terjemahan baru itu tertulis adalah bukit kulit katan ya. Tadi Bil baca ya, bukit kulit katan. Hmm. Nah, ternyata terjemahan baru edisi 2 itu menerjemahkannya beda. Terjemahan baru edisi 2 menerjemahkannya sebagai Bukit Aralot. Bukit Aralot. Nah, yang benar yang mana? Kita Hmm. bandingkan lagi dengan terjemahan lain bahasa Inggris. Nesby. Tolong dibacakan, Bill, Nesby. Yeah, at the time the Lord said to Joshua, make for yourself flint knives and circumcise again the sons of Israel the second time. So Joshua made himself flint knives and circumcised the sons of Israel at Gibeath Haralot. Gibeat Ha'aralot. Hanya dua dipisah ya. Gibeat Ha'aralot. Nah, jadi terjemahannya Nesby lebih mirip dengan TB2 ya. Oke. Iya, Tapi lihat tanda panah yang di sebelah kirinya Gibeat Ha'aralot. Tolong diklik. Apa tulisannya, Bill? the hill of the foreskins. The Hill of the Foreskins. Jadi Ya, Bukit Katan. Nesby Nesby menambahkan catatan kaki bahwa ini bisa diterjemahkan sebagai bukit kulit katan. Nah, Mm-mm. tolong tambahkan juga dalam kurung di Nesby ya, catatan kaki eh, The Hill of the Foreskins. Itu Nesby. Jadi Nesby mengikuti terjemahan yang sama dengan TB2, tapi mengakui kalau bisa diterjemahkan seperti TB. Sekarang coba kita buka satu terjemahan bahasa Inggris lagi, favorit semua orang, King James Version. Oke, King James Version. Ya, tolong dibacakan dia. Yeah. And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins. Oke, pertama sebelum masuk ke Bukit Kulit Katan atau Bukit Aralot, kita bahas dulu tentang sharp knives, pisau tajam. Ya, ini bukan terjemahan literal. Bahasa aslinya adalah pisau batu. Ya, jadi baik TB2, Nesby lebih baik dalam menerjemahkan sebagai TB batu. TB Hmm. batu, pisau batu, ya, Hmm. pisau batu. Sementara King James Version menerjemahkan sebagai pisau tajam, itu bukan terjemahan yang literal. Memang sih pisau batunya tajam, tapi tertulisnya bukan pisau tajam, ya. Jadi kita nggak bisa semerta-merta langsung bilang King James Version adalah terjemahan yang paling mendekati bahasa asli. Enggak. Contohnya dalam hal pisau batu, pisau tajam ini ya, itu kelihatan. Iya. Itu sedikit catatan kecil ya. Sekarang masuk ke isu utamanya. Dia menerjemahkannya sebagai The Hill of the Foreskins. Ya, Hmm. Bukit Kulit Katan. Sama seperti TB. Sama seperti TB. Nah, sekarang buka catatan kakinya, Bill. Nah, tolong dibacakan. The hill or Gibeat Ha'aralot.
atau Gibeat Ha'aralot ya. Jadi King James Version sekarang melakukan kebalikannya Nesbi. Diterjemahkan sebagai Bukit Kulit Katan, tapi dikasih catatan kaki, atau bisa juga diterjemahkan sebagai Gibeat Ha'aralot. Mm-mm. Nah, yang mana yang benar? Standar kita adalah bahasa asli bahasa Ibrani. Mm-mm. Dalam bahasa Ibrani jelas tertulis Gibeat Ha'aralot. Jelas tertulis seperti itu. Tapi apa sih artinya Gibeat Ha'aralot? Kalau diterjemahkan, artinya adalah Bukit Kulit Katan. Jelas, Bukit Kulit Katan artinya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah pilihan yang pertama, mau disebutkan aja namanya Ibrani tanpa diterjemahkan. Nah, yang kedua, supaya orang tahu arti namanya, kita terjemahkan aja. Ya. TB pilih yang satu, TB dua pilih yang satunya. Begitu juga Nesby dan King James. Cuman bedanya Nesby dan King James kasih catatan kaki. Itu Iya. bedanya. Ya. Dan beginilah cara kita harusnya untuk membandingkan terjemahan gitu ya. Jangan langsung asumsikan King James sebagai terjemahan bahasa Inggris yang sih sama dengan bahasa asli. Kita nggak bisa asumsikan seperti itu, gitu ya. Ya. Dan secara narasi tentu maknanya adalah Yosua memberi nama tempat itu sesuai peristiwa yang terjadi, ya. Iya, Di iya. situ terjadi sunat, ya dinamakanlah tempat itu Givat Ha'aralot, Bukit Kulit Katan, ya. Apakah sekarang kita tahu lokasinya di mana? Enggak, kita nggak tahu, ya. Kayaknya ini cuma nama sementara untuk saat itu doang, gitu. Sekarang kita nggak tahu peninggalan arkeologi Givat Ha'aralot di mana, kita nggak benar-benar tahu lokasi persisnya. Oke, itu ya. Kita lanjutkan, Bill, membaca ayat 4 sampai 7. Oke. Yosua 5 ayat 4 sampai 7. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak bersunat dalam perjalanan. Ya, memang ini ayatnya agak ini ya, gaya bahasanya agak muter-muter, agak bertele-tele. Jadi Mm-mm. banyak sekali kata kerja yang diulang-ulang, banyak sekali frasa yang diulang-ulang ya, terasa sekali. Nah, tapi kalau kita mau sederhanakan, intinya begini. Kenapa sih Israel harus disunat? Karena generasi pertama yang keluar dari Mesir dulu, itu Hmm. adalah generasi yang sudah disunat. Dan generasi yang pertama keluar dari Mesir yang sudah disunat ini, mereka semuanya sudah mati dan tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena pemberontakan mereka di bilangan 14, gitu ya. Maka sekarang adalah gilirannya generasi baru yang disunat. Karena generasi baru inilah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Oke, sekali lagi ya. Generasi pertama yang 10 tahun lalu, mereka sudah disunat. Tapi mereka tidak masuk tanah perjanjian karena pemberontakan mereka. Maka sekarang generasi yang baru inilah yang harus memperbaharui tanda perjanjian sunat itu. Ya, karena mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. Itu ya, pokoknya ya. Perhatikan juga di sini, mereka melakukan sunat itu mengingat Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Ya, hubungannya itu. Kenapa? Itu adalah kesadaran bahwa pertempuran ini adalah milik Tuhan. Kenapa generasi sebelumnya bisa keluar dari Mesir? Tuhan yang kasih. Maka sekarang mereka bisa menaklukkan Kanaan hanya karena Tuhan yang kasih. Berarti kalau generasi sebelumnya itu disunat, maka generasi sekarang harus disunat juga. Ya, yang utama adalah tanda perjanjiannya. Kita bisa bilang ini adalah tentang militer, tentang peperangan, pembunuhan. Ya, memang ada. Tapi yang utama itu adalah tanda perjanjiannya, ibadahnya, beribadah di zona perang, ya.
Itu yang paling utama. Oke. Lalu apa aplikasinya buat kita? Ya. Kita baca ayat di Perjanjian Baru yang kira-kira mengungkapkan konsep yang sama. Matius 6 ayat 33. Nih, 3:3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke ya, ayat favorit kita semua, ayat hafalan banyak orang, ya. Dan inti pesannya adalah sama. Orang-orang Israel bisa jadi mereka khawatir tentang bagaimana caranya menaklukkan Kanaan, bagaimana caranya eh, melatih pasukan mereka, bagaimana caranya menajamkan senjata. Tapi yang utama apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang utama apa? Beribadahlah dulu. Ikatlah perjanjian dulu dengan Tuhan. Kita bisa jadi sama. Kita khawatir tentang apa yang akan kita makan besok. Kita khawatir tentang karir kita. Kita khawatir tentang hal ini, hal itu. Tapi yang utama apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang utama apa? Masuk dulu dalam perjanjian dengan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, maka kecukupan sehari-hari akan ditambahkan kepadamu. Ya, aku bacakan ayat 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, bagi orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua, mereka bisa khawatir berlebihan tentang hari esok. Gimana peperangan besok? Menang nggak ya? Kalau kalah gimana? Ya. Tapi yang mereka lakukan adalah fokus dulu beribadah pada Tuhan. Hari ke hari. Hari besok Tuhan yang urus. Kita juga sama. Ya. Besok gimana? Minggu depan gimana? Tahun depan gimana? Ini udah mau tahun baru. Ya. 5 tahun lagi gimana? 2030 katanya akan terjadi distopia gitu kan. 10 tahun lagi gimana? 50 tahun lagi gimana? 100 tahun lagi gimana ya? Kalau kita masih hidup gitu. Jangan khawatir akan hari esok ya. Susahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting adalah hari ini kita lakukan yang terbaik dan yang paling utama dari semuanya ya, setiap hari carilah dahulu kerajaan Allah, ikatlah dulu perjanjian dengan Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya. Itulah yang paling penting dalam segala kesibukan dan pergumulan kehidupan kita ya. Kalau di kitab Yosua di tengah peperangan mereka fokus beribadah dulu, maka dalam kehidupan kita apapun peperangan kita ya, di tempat kerja, di tempat eh, kuliah ya, di dalam lingkungan bertetangga, fokuslah beribadah dulu dalam apapun peperangan kita, ya kan? Karena katanya kan laki-laki itu setiap hari harus berperang, ya. Oke, boleh dibilang gitu, ya. Tapi apapun peperangannya, ya, fokusnya adalah ibadah dulu. Oke, sampai di sini. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya, eh, menarik ya tentang hal ini. Mungkin kita bisa jawab juga itu pertanyaan hari Rabu itu. Karena berkaitan dengan ini. Hmm. Nah ini, seberapa mudahkah Anda merasa bahwa di tengah kesibukan dan keriuhan hidup Anda melupakan Tuhan dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kuasa Anda sendiri? Mengapa hal ini begitu mudah dilakukan, terutama ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik bagi Anda? Jadi, Hmm. aku mau coba, mungkin kita bisa diskusi sejenak juga ya tentang ini. Mas Jansen tadi bilang, berdasarkan ayat ini dan dari konteks Yosua tentunya, bahwa mulai semuanya dengan Tuhan dulu, gitu kan. Seperti bagaimana orang Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan sebelum menaklukkan tanah Kanaan dan, apa namanya, bagi kita saat ini, kita tidak perlu khawatir, yang perlu kita lakukan adalah kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan, mengikat perjanjian kepada Tuhan setiap hari, harusnya kita nggak khawatir, gitu kan. Nah, tapi seringkali kita lupa gitu kan, sama seperti orang Israel. Mungkin bagi mereka aneh juga kenapa harus disunat. Karena kan ini orang-orang yang baru ya, mereka mungkin nggak tahu gitu, apa, sunat sebagai lambang perjanjian, gitu kan. Mungkin mereka nggak tahu bahkan orang tuanya, atau mungkin mereka juga nggak tahu leluhurnya, kayak tadi di Kejadian, peristiwa di Kejadian gitu ya, dari mulai Abraham. Nah, eee, pertanyaannya adalah sekarang, kalau mereka khawatir, jadi kayak gini, seolah-olah kita berpikir, "Oh, obat dari khawatir adalah beribadah kepada Tuhan."
sehingga kita tidak khawatir. Nah, apa yang terjadi kalau sebenarnya kita merasa hidup kita ini nggak ada masalahnya? Jadi, apakah kita perlu beribadah kepada Tuhan? Ngerti kan maksudnya? Jadi, Ya, di pertanyaan ini adalah, apa yang terjadi kalau misalnya semuanya itu berjalan begitu baik gitu? Jadi kayak kita benar-benar lupa aja. Jadi kita merasa kita nggak perlu bergantung sama Tuhan, sama sekali gitu ya. Nah itu bagaimana menurut Mas Hansen? iya. Eh, Mungkin ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan pelajaran pekan lalu ya. Hmm, Waktu mereka mengalahkan Ai ya. iya. Itu kan semuanya sedang berjalan baik ya. Mereka habis kalahkan Yeriko dan benar-benar tertulis di ayatnya, pasal 6 ayat terakhir bahwa nama Yosua itu masyhur di Hmm, seluruh Kanaan ya. Jadi semuanya lagi baik-baik aja. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka serang Ai tanpa perlu tanya Tuhan lagi. iya, iya, Tanpa ada tabut perjanjian di situ ya. Itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka kalah. Nah, iya. tapi mungkin kita bisa bantah lagi. Ya, tapi orang-orang yang kita kenal atau bahkan diri kita sendiri ya, waktu semuanya baik-baik saja dan nggak mengikat perjanjian dengan Tuhan, nggak beribadah kepada Tuhan, malah semakin baik lagi. Iya. Malah semakin baik lagi. Nah, poinnya adalah gini, itu bukan berarti kekalahan dalam konteks pekerjaan, bukan berarti kekalahan dalam konteks karir, gitu ya. Tapi kekalahannya adalah akan ada perubahan dalam karakter, Hmm, ya kan? Akan ada perubahan dalam ideologi, akan hmm, ada perubahan dalam cara menyelesaikan masalah, yang mana semakin hari pasti caranya akan lebih mendekati dosa. hmm. Dan dengan begitu, meskipun bisa jadi, belum tentu juga loh ya, bisa jadi menang di karir, bisa jadi menang dalam pekerjaan, pasti kalah dengan dosa. Pasti kalah dengan dosa. Itu. Ya. Dan bahkan bisa juga kalah akhirnya ujung-ujungnya di karir dan pekerjaan juga. Itu bisa banget. Iya. Meskipun belum tentu. Tapi kalah dengan dosa, itu pasti. Gitu ya. Nah, ini akhirnya mengingatkan kepada Mazmur ya kan? Di mana orang itu sering berkata, itu beribadah begini, begitu, berdoa, taat, melakukan hal baik. Itu loh, orang fasik, nggak adil, curang, malah makin kaya. Ya kan di Mhm. Mazmur-Mazmur ratapan ya. Ya Tuhan, berapa lama lagi kami begini dan berapa lama lagi Engkau terus memberkati mereka. Sama Mazmur-Mazmur ratapan. Ya. Lalu di Mazmur ratapan jawabannya apa? Tenang saja. Ya, semua jawabannya ada di Mazmur 73 itu ya. Semua jawabannya ada di bait suci katanya. Maksudnya apa? Bait suci ini berbicara tentang apa sih? Tentang penghakiman. Hmm, Ya, semua jawabannya ada di penghakiman. Pada akhirnya, seberapapun terlihat berhasilnya orang jahat, penghakiman akan membalaskan kejahatan mereka kalau mereka nggak bertobat. hmm, Dan ujung-ujungnya semua yang jahat dan nggak bertobat, kira pasti mati. Dan itulah hmm, kekalahan yang paling ultimate. Ya, hmm. makanya lensa Mas Muratapan, lensa doa orang-orang baik yang menderita dan kenapa orang jahat makin makin kaya, itu jadi sudut pandang kita di sini. Ya, kekalahan Iya, yang sejati itu pasti di orang jahat. Itu kalau dari aku Bil. iya. Jadi itu menjawab ya, karena tadi kan aku sambil belajar soal sahabat, wah ini kita bagus nih hubungin dengan ini, gitu kan. Jadi eh, jangan sampai ada pertanyaan di kita atau di keluarga kita atau bahkan di anak-anak kita, mungkin karena mereka polos, ngapain sih Hmm. kita beribadah gini, hidup kita makin lama makin susah. Jadi tolak ukurnya bukan itu ya, tolak ukurnya bukan itu. Nah, tadi Mas Yansen sudah jelaskan, jadi biarlah itu mindset yang penting ya, saya rasa itu sangat penting. Jadi beribadah itu bukan supaya kita menang atau bukan supaya semuanya berjalan baik-baik saja, bukan hanya itu gitu ya. Itu tentu, tapi kalaupun tidak ada itu dalam kehidupan kita, kita tetap cari dahulu kerajaan Allah. Itu sebenarnya poinnya. Mungkin itu sih kalau dari saya Mas Ya, Hasan. Boleh lanjut. ya mungkin bagi saudara-saudara yang pengen menggali Mazmur-Mazmur ratapan yang hubungannya dengan kenapa sih orang jahat itu malah makin kaya dan orang baik itu justru malah miskin gitu ya. Coba baca Mazmur 37 dan Mazmur Hmm, 73. Tinggal dibalik itu. Mazmur 37 dan Mazmur 73 dibaca pelan-pelan, dibaca berulang-ulang dan coba direnung-renungkan dengan kondisi sekarang. Ya. Saya yakin saudara bisa paham seberapa kelihatannya menangnya orang yang tidak mengenal Tuhan, ujungnya mereka miskin. Gitu. Oke, kita lanjut. lanjut. Sekarang mari kita lanjutkan membaca Yosua 5 ayat 10.
Ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 tahun itu. Pada waktu petang, 14 bulan itu, pada waktu Ya, petang di dataran Yeriko. ya. Oke. Nah, di sini ya disebutkan bahwa eh, sunat yang tadi kita baca itu adalah persiapan untuk merayakan Paskah, gitu kan? Ya, dan dilakukan pada hari ke-14 bulan itu, ya, dalam konteks ini bulan Nisan, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, ya. Berbicara tentang Paskah, itu pasti harus merujuk kepada kitab Keluaran, ya. Karena awal mulanya hari raya Paskah itu di kitab Keluaran. Ya, kita sudah belajar di bulan lalu tentang Paskah di kitab Keluaran kan? Keluaran 12, ya. Eh, di kitab Keluaran itu ya hubungannya dengan tulah tersebut. Ya, bagaimana waktu itu semua anak sulung Mesir mati dan semua anak sulung Israel itu selamat, gitu ya. Jadi anak sulung Mesir mati, anak sulung Israel selamat. Kemudian setelah tulah ke-10, akhirnya mereka berhasil keluar dari Mesir. Setelah itu mereka membelah Laut Teberau. Setelah itu baru mereka mengembara di padang gurun. Ya, itu Paskah yang di Keluaran. Sekarang kalau yang di Yosua, Paskahnya ini urutannya terbalik. Ya, dari padang gurun dulu, baru membelah Sungai Yordan, ya, baru menaklukkan Kanaan. Terbalik ya. Nah, kita coba lihat ininya ya, apa eh, ya kebalikannya ya. Yang di Keluaran eh, menaklukkan Mesir, menyeberang Laut Teberau, dan gurun. Yang di Yosua, padang gurun, menyeberang Sungai Yordan, menaklukkan Kanaan, ya kan? Persis berkebalikan gitu ya. Nah, ini ya. Dan pada akhirnya ya eh, berbicara tentang Paskah ya, ini adalah berbicara tentang penyertaan Tuhan, ya gitu ya, penyertaan Tuhan. Ya, artinya begini, keluaran mereka dari Mesir dikaitkan dengan Paskah. Nah, sekarang masuknya mereka ke Kanaan juga dikaitkan dengan Paskah, gitu ya. Oke, sekarang apa aplikasinya bagi kita di Perjanjian Baru ya tentang Paskah ini? Mari kita buka Matius 26 ayat 1 sampai 2. Matius. Matius 26 ayat 1 sampai 2. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ayat kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ya, Paskah tinggal 2 hari lagi. Oke, jadi di sini Matius ya mencatat konteks kematian Yesus itu akan terjadi selama perayaan Paskah. Itu konteksnya. Ya, dan bukan hanya Matius sebenarnya ya. Matius juga semuanya konsisten catat bahwa kematian Yesus itu akan terjadi pada saat perayaan sama. Ya, tapi sekarang kita fokus yang di Matius dulu. Oke. Lanjut, Bill. Matius 26 ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Ya. Nah, perhatikan di sini sekarang ada penyebutan hari raya yang lain yaitu hari raya roti tidak beragi, ya kan? Hmm. Tapi tetap dihubungkan dengan Paskah. Nah, ini menarik ya. Karena kalau kita baca di Keluaran 12 lagi-lagi ya, dasarnya kitab Keluaran karena awal mula Paskah itu di kitab Keluaran ya. Di Keluaran 12, Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi
itu adalah dua hari raya yang berbeda kalau di Kitab Keluaran sebenarnya. Ya, meskipun mereka berurutan ya. Jadi tanggal 14 Nisannya itu Paskah, kemudian tanggal 15 sampai 21 Nisannya itu roti raya roti tidak beragi, gitu kan? Ya, tapi tetap itu dua hari raya yang berbeda kalau di Kitab Keluaran. Tapi lama-kelamaan orang Israel itu merayakannya jadi digabung, ya. Hmm. Karena memang cuma selang sehari, lama-kelamaan merayakannya jadi digabung, ya. Dan di zamannya Yesus di abad pertama itu memang hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu sudah benar-benar digabung perayaannya, ya. Nah, kita buka buktinya melalui catatan Philo. Nah, tolong tampilkan, Bill. Ya, Philo ini adalah filsuf Yahudi abad pertama, ya. Jadi memang sejaman dengan Yesus, ya. Nah, tolong Bill dibukakan eh, yang di ayat 150, ya. Ya, jadi ini adalah tulisan Philo yang judulnya Special Laws, ya. Ini adalah Special Laws jilid 2, ya, dan kita buka yang di ayat 150, ya. Ya, tolong diperbesar Bill sedikit. Oke. Mau Tolong mau aku dibacakan, dulu. ya, tolong dibacakan sampai from which it derives its name. Oke, ini ya. The fifth festival. And there is another festival combined with the feast of the Passover, having a use of food different from the usual one, and not customary. The use, namely, of unleavened bread, from which it derives its name. Ya, tadi saya terjemahkan. Dan ada hari raya yang lain yang digabungkan dengan hadirnya pas yang makanannya berbeda dengan yang biasanya, bukan makanan yang sesuai biasa. Eh, yang digunakan, maksudnya makanan yang digunakan namanya adalah eh, roti tidak beragi, yang mana dari situ diambil nama hari rayanya, ya. Jadi maksudnya Hmm. adalah hari raya roti tidak beragi digabung dengan Paskah di abad pertama itu maksudnya kan secara sederhana gitu ya. Iya. Maka waktu kita baca Matius 26 ayat 17 sampai 18 ini ya, waktu dikatakan hari raya itu tidak beragi, tapi untuk mempersiapkan Paskah, kita jangan bingung. Jangan jangan sampai kita jadi apa ya? Jadi kebingungan, ini sebenarnya mereka merayakan hari raya apa sih? Enggak usah bingung. Ya mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, ya mereka merayakan hari raya Paskah sekaligus secara bersamaan digabung. Gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ya, akhirnya tibalah perjamuan Paskahnya itu ya. Yesus bilang, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Oke, jadi roti Paskah itu, Yesus bilang itu adalah tubuhnya sendiri. Itu adalah cara Yesus ya untuk memberitahu kepada murid-murid bahwa dialah yang menggenapi Paskah. Oke, bahwa Paskah ini adalah lambang terhadap kematiannya yang akan datang. Itu cara Yesus untuk memberitahu murid-muridnya. Ya. Jadi korban Paskah yang sejati itulah Yesus. Kalau korban Paskah itu mendatangkan pengampunan, maka Yesus mendatangkan pengampunan. Kalau korban Paskah itu mendatangkan kebebasan, maka Yesus mendatangkan kebebasan. Yesuslah korban Paskah yang sempurna itu. Ya, oke. Kita lanjutkan, Bill. Ayat 27 sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Oke. Nah, sekarang Yesus mengambil eh, gur perjamuan Paskahnya itu ya, cawannya itu. Dan Yesus bilang, cawan ini, anggur ini adalah darahku, darah perjanjian. Sekarang kita bahas tentang darah perjanjian. Darah perjanjian ini juga diambil dari kitab Keluaran, teman-teman. Ya.
Kalau kita ingat Keluaran 24 ayat 8, ya kita juga sudah pelajari di bulan lalu ya. Di Keluaran 24 ayat 8, Musa itu memercikkan darah kurban kepada orang Israel untuk mengesahkan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Oke? Jadi perjanjian Tuhan dengan Israel disahkan melalui darah kurban, itulah darah perjanjian. Sekarang Yesus bilang, darahnya dia sendiri yang adalah darah perjanjian. Berarti apa yang dulu mengikat Israel dengan Tuhan, sekarang digenapinya oleh darahnya nanti waktu dia mati di kayu salib. Ya kan? Maka darah Yesus adalah darah perjanjian yang sejati. Ya, nah, perhatikan bahwa memang dalam Injil Matius ya, tercatat Yesus sendiri menghubungkan kematiannya dengan perayaan Paskah. Kalau waktu Paskah itu merayakan bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, ya, maka sekarang darah Yesus, tubuh Yesus adalah Paskah yang sejati yang merayakan bagaimana Israel dan seluruh bangsa-bangsa akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Ya, Paskah yang pertama membebaskan dari eh, perbudakan Mesir, ya, maka Paskah yang sebenarnya yang digenapi Yesus membebaskan dari perbudakan dosa. Maka Paskah itu tetap sangat penting dalam kehidupan kita ya. Ingat tadi Yosua ya, Yosua sebelum menaklukkan tanah Kanaan merayakan Paskah dulu, gitu ya. Begitu juga kita. Bagi kita dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi, yang memungkinkan itu bisa terjadi adalah Paskah kematian Yesus itu, ya kan? Tanpa Paskah kematian Yesus, kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan surgawi itu, ya. Dan jelas sekali kalau kita baca ayat ini ya, inilah awal mula diinstitusikannya upacara perjamuan kudus ya kan? Ya, maka kita harus tetap merayakan perjamuan kudus karena perjamuan kudus itulah upacara yang memperingati Paskah sejati, kematian Yesus yang memungkinkan kita bisa masuk ke tanah Kanaan surgawi. Ya, di sini semoga jelas. Silakan tanggapannya. Ya, ini ada satu kutipan untuk melengkapi aja atau mengafirmasi tentang pandangan ini ya. Paskah harus bersifat peringatan sekaligus simbolis, tidak hanya merujuk kembali pada pembebasan dari Mesir, tetapi juga ke depan pada pembebasan yang lebih besar yang akan Kristus selesaikan dengan membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Ini maksudnya Paskah di zaman dulu ya, jadi melihat ke depan gitu kan. Karena belum digenapi pada saat itu. Anak domba kurban melambangkan anak domba Allah, yang di dalam dia terdapat satu-satunya harapan keselamatan kita. Rasul Paulus berkata, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itu lebih 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 langsung lagi ya, direct lagi ya. 1 Korintus 5 Ya, ayat 7. Tidaklah cukup hanya dengan menyembelih anak domba Paskah. Darahnya harus dipercikan pada tiang pintu. Demikian pula, jasa darah Kristus harus diterapkan kepada jiwa. Kita harus percaya bukan hanya bahwa dia mati untuk dunia, tetapi dia mati untuk kita secara pribadi. Ya menurut saya ini elemen yang sangat penting ya di sini. Sebelum saya lanjut baca bahwa faktanya Yesus telah mati bagi semua orang itu fakta gitu loh. Jadi mau Anda terima atau tidak itu terserah Anda. Tetapi penerimaan kita lah yang apa namanya memberikan value terhadap kematian Yesus secara pribadi ya. Karena kalau kita nggak percaya Yesus mati untuk kita secara pribadi, ya berarti kan kematian Yesus dalam tanda kutip sia-sia bagi kita secara pribadi, gitu kan. Walaupun sebenarnya dia udah mati secara faktanya gitu ya. Nah ini maksudnya yang penting banget ya. Kita harus mengambil bagi diri kita sendiri kebajikan dari korban pendamaian itu. Anak domba itu harus dipersiapkan utuh, tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Demikian pula tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan dari anak domba Allah yang akan mati untuk kita. Yohanes 19 ayat 36. Dengan demikian juga digambarkan kepenuhan pengorbanan Kristus. Domba itu harus dimakan dengan sayur pahit, sebagai pengingat akan pahitnya perbudakan di Mesir. Jadi ketika kita makan dari Kristus, hendaknya kita melakukannya dengan penyesalan hati yang dalam karena dosa-dosa kita. Penggunaan roti tak beragi juga penting. Hal itu secara tegas diperintahkan dalam hukum Paskah dan sebagaimana dipatuhi dengan ketat oleh orang Yahudi dalam praktik mereka, bahwa tidak boleh ada ragi di rumah mereka selama perayaan itu. Demikian pula, ragi dosa harus disingkirkan dari semua orang yang mau menerima hidup dan makanan dari Kristus. Petra and Prophet,
halaman 277. Saya rasa-rasa ini sudah sangat lengkap ya. Mungkin itu, Mas Jansen. Terima kasih, Bill. Ya. Sekarang mari kita sedikit melompat dari pasal 5 ke pasal 8 ya. Dan ini melanjutkan pelajaran pekan lalu sebenarnya. Karena pelajaran pekan lalu kita sudah sampai di Yosua 8 kan. Kita baca Iya. Yosua 8 ayat 30 sampai 31. Yosua 8 ayat 30 sampai 31. Mesbah di Gunung Ebal. Pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Ya, kita sedikit rangkum pelajaran pekan lalu. Yosua 7 sampai Yosua 8 itu adalah catatan peperangan Israel melawan Ai. Oke? Pasal 7 berfokus pada kekalahan Israel di Ai. Kenapa kalah? Karena akan melanggar prinsip Herem. Ya, ingat ya saudara-saudara ya. Lalu pasal 8 melanjutkan kekalahan Israel dengan Ai. Jadi setelah itu akhirnya dieksekusi, ya, maka Israel menyerang Ai lagi dan di serangan yang kedua akhirnya Israel menang. Ya. Dan pasal 8 itu memang catatan strategi perangnya itu sangat detail gitu ya. Itu yang terjadi. Oke. Nah, sekarang setelah mereka mengalahkan Ai, di Yosua 8 ayat 30 sampai 35, Yosua mendirikan mezbah. Ya. Dan di sini Yosua mendirikan mezbah merupakan penggenapan dari perintah Musa. Oke. Kita buka uh, Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Ulangan, Ya. Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Oke. Ulangan 27 ayat 2 sampai 10. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu, Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Oke, terima kasih Bill. Ya. Jadi di Ulangan 27 ini ya, ini sebelum Musa mati, ya, Musa mati di pasal 28-nya. Di Ulangan 27 Musa bilang, kalau nanti kalian sudah sampai ke tanah Kanaan, sudah menyeberang sungai Yordan, buatlah mezbah di sana. Itu perintah langsung dari Musa. Dan Yosua menggenapinya, gitu ya. Yosua menurutinya, Yosua menaatinya. Benar-benar sesuai perintah Musa, Yosua bangun di situ mezbah di Ebal. Oke? Jadi ini berbicara tentang ketaatan ya. Nah, tapi
eh, teman-teman semua ya, ada isu kritik tekstual yang penting yang harus kita bahas di sini ya. Dan ini cukup rumit. Jadi kalau saudara simak baik-baik. Pertama, ada beberapa istilah yang harus saya jelaskan. Ya. Yang pertama adalah autograf. Autograf itu adalah naskah asli kitab yang ditulis langsung oleh penulisnya. Contoh, kitab Yosua. Berarti autograf kitab Yosua adalah naskah kitab Yosua yang langsung ditulis oleh Yosua sendiri. Itu autograf. Permasalahannya adalah sekarang autograf ini sudah tidak ada. Atau bisa dibilang belum ditemukan ya. Barangkali di masa depan ada penggalian arkeologi dan ditemukan autografnya kitab Yosua ya. Itu luar biasa. Tapi sampai sejauh ini, autograf itu tidak ada atau belum ditemukan. Maka dari mana kita bisa mendapatkan teks Alkitab? Ya, kita dapat dari salinan-salinannya. Oke, nah salinan-salinan inilah yang disebut sebagai manuskrip. Ya, jadi manuskrip adalah salinan dari autograf. Meskipun autografnya hilang, dengan adanya salinan ini kita bisa tahu teks Alkitab. Dan orang menerjemahkan itu dari salinan ini, dari manuskrip-manuskrip ini. Terjemahan bahasa Inggris, entah terjemahan bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dari manuskrip-manuskrip ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan eh, bahas beberapa manuskrip yang utama. Ya, tentu ada yang lebih minor dan kita nggak akan bisa bahas semuanya ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai teks Masoretik. Teks Masoretik adalah salinan-salinan dari para ahli Masorah. Ya. Dan ini adalah salinan yang berasal dari sekitar 1.000 tahun yang lalu. Gitu ya. Eh, ada dua yang utama, yaitu Aleppo Codex dan Leningrad Codex. Gitu ya. Nah, secara khusus Leningrad Codex ya, Leningrad Codex ini adalah manuskrip Alkitab terlengkap dan tertua. Ya, maksudnya manuskrip Perjanjian Lama terlengkap dan tertua. Oke, ada nggak manuskrip yang lengkap selain Leningrad Codex? Ada, tapi nggak setua Leningrad Codex. Ada nggak yang lebih tua? Ada, tapi nggak selengkap Leningrad Codex. Yang tertua dan terlengkap itu Leningrad Codex. Oke. Nah, yang kedua, yang penting juga itu adalah yang disebut sebagai naskah laut mati. Naskah laut mati, ya. Seperti namanya, naskah laut mati ini adalah gulungan-gulungan kitab yang ditemukan di gua-gua Qumran dekat laut mati. Oke, ya. Jadi dekat laut mati itu ada banyak gua itu, ya di Qumran itu, dan di dalam gua-gua itu ditemukanlah gulungan-gulungan gitu. Ini cukup tua ya. Bahkan beberapa naskahnya itu lebih tua dari zamannya Yesus. Jadi dari zaman sebelum Masehi. Ya, jadi dia lebih tua sekitar 1.000 tahun sebelum naskah Masoretik. Kalau naskah Masoretik kan 1.000 tahun sebelum kita. Naskah Laut Mati 1.000 tahun sebelum naskah Masoretik. Ya kira-kira begitu. Oke, sekarang kita bandingkan satu-satu. eh, Yosua 8 ayat 30 sampai 35 menurut berbagai naskah ini. Ya. Sekarang kita buka dulu yang Leningrad Codex, Bill. Tolong ditampilkan dari aplikasi Sefaria. Ya. Ayat 30 ya. Yang di atasnya ayat 30 ya. Hmm. Ya, tolong diklik lalu ditampilkan manuskripnya. Ya, itu dia. Oke, tadi saya sudah sempat baca sebelum eh, rekaman ini, tapi saya lupa itu urutan yang keberapa ya. Sekarang saya bisa lihat ya, tapi saya harus hitung dulu. Itu yang keberapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11. Ya, 14 gitu. Kolom ketiga paling kanan, baris ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ya. Oke, iya. Hmm. Ya, oke, bagus.
Ya. Ya. Maka Yifneh Yehoshua, Yosua mendirikan mesbah ladonai bagi Tuhan. Masuk ke baris selanjutnya. Elohe Israel, Allah Israel, Behar di Bukit Ebal, di Bukit Ebal ya, di Gunung Ebal. Ya, perhatikan ini cukup sulit untuk dibaca. Pertama karena fontnya itu agak berbeda dengan font modern, gitu ya. Kemudian dia ditulis tanpa spasi, itu sangat menyulitkan. Kemudian tintanya ada yang pudar, kalau saudara lihat ya, tintanya ada yang pudar itu beberapa. Jadi sulit, tapi ya masih bisa dibaca. Nah, di baris sebelumnya itu adalah uh, Yosua 8 ayat 29. Ya, jadi Yosua 8 ayat 30 itu melanjutkan Yosua 8 ayat 29. Ya, nah, saya bacakan di baris sebelumnya itu dikatakan Ad Hayom Haze, sampai hari ini. Ya kan? Ya, jadi itu berbicara tentang eh, ya tugu yang mereka dirikan setelah mengalahkan Ai masih ada sampai hari ini. Itu Yosua 8 ayat 29. Langsung dilanjutkan di baris selanjutnya Yosua 8 ayat 30. Ya. Ini teks Masoretik. Oke, sekarang kita bandingkan dengan naskah Laut Mati. Ya, tolong ditampilkan Bil, naskah Laut Mati. Oke. Dan Ya, ya. Jadi tolong ke atas Bil. Ya, jadi ini adalah naskah yang disebut sebagai 4Q 47. Ya, jadi dia adalah naskah yang ditemukan di gua keempat, manuskrip yang ke-47. Begitu ya. Atau biasa disebut sebagai 4Q Yosua. Ya, jadi naskah yang ditemukan di gua keempat yang isinya adalah kitab Yosua bagian A. Karena nanti ada 4Q Yosua B, gitu ya. Nah, ada di sini foto dari fragmen-fragmennya ya, mungkin bisa sambil di scroll Bill. Ya. Ya, dan ini sulit sekali untuk dibaca. Ya. Kenapa? Karena banyak bagian-bagian itu yang tidak lengkap ya. Jadi dia sobek atau dia hilang. Kemudian fontnya itu juga font yang susah untuk dibaca. Ya. Dia bukan font yang sama dengan font modern, tapi dia pakai font yang namanya font Herodian. Ya. Yang mana goresan-goresan hurufnya itu lebih panjang garisnya. Ya. Kemudian tintanya itu pudar, banyak yang pudar. Dan pudarnya itu sudah lebih apa ya? Lebih banyak kadar pudarnya daripada Leningrad Codex. Iyalah, yang ini kan lebih tua, jadi pasti tinta yang pudarnya lebih banyak. Itu logika ya, sederhana. Jadi ini sulit sekali untuk dibaca. Ya, saya sendiri meskipun bisa bahasa Ibrani ya, setiap kali harus membaca secara mati ya, itu pusingnya bukan main, sulitnya bukan main. Ya, baca teks Masoretik memang cukup susah, memang ya, tapi nggak sesusah baca naskah Laut Mati ini. Ya, apalagi begitu baca kalimat sobek bagian tertentu, wah, pusing sekali. Ya, tapi intinya gini, di naskah Laut Mati, Yosua 8 ayat 30 sampai 35 itu ditemukan tertulis sebelum Yosua 5 ayat 2. Yang mungkin akan mengagetkan bagi saudara. Yosua 5 ayat 2 itu apa? Yang surat yang baru kita baca tadi. Yang surat yang baru kita baca tadi. Oke, jadi bukan tertulis setelah mereka mengalahkan Ai, bukan. Di Yosua 8. Jadi Yosua 8 ayat 29 baru Yosua 8 ayat 30. Enggak. Tapi tertulisnya justru sebelum mereka sunat, tertulis di pembangunan Menara Ebal. Sebelum Yosua 5 ayat 2, tertulis yang kita sebut sebagai Yosua 8 ayat 30 ini. Artinya mereka dirikan dulu mesbahnya di Ebal, baru mereka sunat. Ya. Nah, inilah yang jadi perdebatan para pakar. Ingat, kita nggak punya otografnya. Kalau punya otografnya, masalah selesai. Sekarang yang ada hanya salinan. Jadi pertanyaan ini, yang mana yang benar? Salinan yang mana yang benar? Beberapa pakar ada yang berpendapat bahwa naskah Laut Mati inilah salinan yang benar. Kenapa? Karena ini lebih masuk akal secara narasi. Ingat, di Ulangan 27, Musa bilangnya apa? Nanti, begitu kamu menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, buatlah mezbah. Jadi harusnya narasinya adalah, begitu mereka menyeberang sungai Yordan, pasal 3, pasal 4, begitu masuk tanah Kanaan, pasal 5, langsung buat mezbah. Tanpa perlu ditunda-tunda.
Jadi tanpa perlu harus mengalahkan Yeriko dulu, mengalahkan Ai dulu, baru bikin mesbah. Enggak, harusnya begitu nyebrang Sungai Yordan, ya, begitu masuk tanah Kanaan langsung bikin mesbah. Jadi menurut beberapa orang, ini narasinya lebih sesuai dengan perintah Musa di ulangan itu, ya. Artinya Yosua langsung menuruti sesegera mungkin. Ini golongan pakar yang pertama, oke. Tapi ada golongan yang kedua yang bilang memang naskah Masoretik yang lebih benar. Alasannya adalah masalah genre teks yang ada di Laut Mati. Jadi gini, naskah-naskah yang ditemukan di Laut Mati itu nggak semuanya adalah salinan Alkitab. Ya, ada beberapa naskah di Laut Mati yang dia genrenya adalah biblical. Biblical itu apa? Dia bukan salinan Alkitab secara persis, tapi dia adalah kompilasi kutipan-kutipan Alkitab. Nah, kalau kompilasi kutipan Alkitab, berarti kan nggak harus urut menyalinnya. Ya terserah kutipan mana yang mau kita salin, mau kita kompilasi, salin aja, nggak harus urut. Maka eh, golongan yang kedua berpendapat, mungkin aja yang di Qumran ini itu adalah naskah para biblikal, naskah kompilasi kutipan-kutipan Alkitab, bukan salinan persis. Ya, yang namanya kompilasi bisa aja dia kutip dulu yang pasal 8, baru kutip yang pasal 5. Dia hanya mau mengkompilasi kutipan-kutipan dari kitab Yosua tanpa menyalin secara persis, secara kronologi. Ada yang bilang gitu. Ya, dan itu sangat mungkin karena memang di Laut Mati itu nggak semua naskah itu salinan Alkitab ya. Ada naskah yang kompilasi kutipan Alkitab juga ada. Ya kalau ini naskah kompilasi, kita nggak usah terlalu pusing dengan urutan kompilasinya dong, gitu kan ya. Nah, ya ini saya sebutkan aja ya, mungkin ada yang tahu ada yang enggak, tapi di golongan pertama yang berpendapat bahwa naskah Laut Mati itu lebih akurat, itu contohnya adalah Faith Love Study Bible kalau kita baca. Itu berpendapat bahwa naskah Laut Mati itu lebih akurat. Tapi yang berpendapat bahwa naskah Masoretik lebih akurat, Leningrad Codex ya, itu ada Richard Hess. Ya. Dan Richard Hess inilah dia yang menulis komentari kitab Yosua untuk Tyndale Old Testament Commentary. Ya. Dan dia ini adalah Protestan Injili yang konservatif. Gitu ya. Jadi masih ada perbedaan pandangan. Bagaimana dengan penulis kelas sahabat kita, Bernard Rossi? Bagaimana pandangan dia? Ya, saya juga nggak tahu bagaimana pandangan dia. Ya, karena di sekolah sahabat dia nggak tuliskan pandangan dia tentang hal ini. Tapi ada kesan seperti dia menggabungkan Yosua 5 dengan Yosua 8. Ada kesan seperti itu. Bukan berarti dia percaya, bukan berarti dia berpendapat bahwa naskah mati yang lebih benar. Dia nggak bilang itu. Tapi setidaknya Rossi melihat ada kesamaan tema, ya Hmm. kan, antara pasal 5 dan pasal 8. Makanya kita harus bertanya nih, apa alasan Rossi? Kenapa pasal 5 digabung sama pasal 8 pembahasannya? Kenapa yang sunat digabungkan dengan pembahasan membangun mesbah di Gunung Ebal? Harusnya kan membangun mesbah di Gunung Ebal digabungkan dengan pekan lalu setelah mengalahkan Ai. Ya, jadi Iya. Majerosi seperti mengambil jalan tengah di sini. Kalau kita lihat, oke, itu baru dengan naskah Laut Mati. Sekarang ada satu naskah lagi yang penting, yang namanya adalah Septuaginta. Ya, pasti cukup banyak yang tahu, tapi saya jelaskan ulang. Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab bahasa asli Ibrani. Gitu ya. Dan ini adalah terjemahan yang tua. 300 tahun sebelum Yesus lahir, terjemahan Septuaginta itu sudah ada. Sekarang, Bill, tolong tampilkan scan dari Septuaginta yang tadi saya kirim ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tahu, ini saya matikan dulu background saya ya. Gimana caranya? Oke, sebentar. Sambil Bill buka ya naskahnya, saya matikan background. Oke, mana nih background? Ya, ya. Sambil ditampilkan Bill naskah Septuaginta ya. Ya. Jadi saudara bisa lihat, di sini saya punya Septuaginta. Ini adalah Brenton Septuagint, ya. Jadi naskah Septuaginta yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya di marginnya. Ya, dan ini adalah bentuk teksnya. Oke, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau kita perhatikan di Septuaginta, urutannya beda lagi. Beda dengan naskah Masoretik, beda dengan naskah Hormati. Di Septuaginta, setelah Yosua 8 ayat 29, langsung dilanjutkan dengan Yosua 9 ayat 1 sampai 2. Baru mundur lagi ke Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Hmm. Baru maju lagi ke Yosua 9 ayat 3 dan seterusnya. Ya.
Jadi kalau di narasinya Septuaginta itu adalah mereka mengalahkan Ai. Setelah mengalahkan Ai, beritanya sampai ke bangsa-bangsa sekitar. Baru mereka bangun mezbah. Nah, kalau di naskah Masoretik, mereka kalahkan Ai, mereka bangun mezbah dulu, baru beritanya sampai ke bangsa-bangsa sekitar. Ya. Nah, Septuaginta beda lagi. Meskipun urutan di Septuaginta ini perbedaannya nggak sesignifikan yang di Laut Mati. Ya. Intinya kan waktu mereka membangun mezbah dan beritanya itu sampai ke bangsa-bangsa sekitar kan itu sebenarnya terjadinya kurang lebih hampir bersamaan kan. Kan gitu. Baru nanti selanjutnya Gibeon menipu mereka, orang-orang Gibeon kan gitu ya. Jadi ini nggak terlalu signifikan, tapi bahkan dengan Septuaginta pun ada perbedaan. Ya. Jadi sudah tiga nih naskah yang kita buka. Dua naskah bahasa asli, satu naskah terjemahan kuno, dan urutannya semuanya beda-beda. Ya. Tapi apapun itu ya, dan saya nggak mau kasih statement definitif yang pasti di sini ya. Saya juga masih butuh banyak belajar untuk hal ini. Ya, saya sendiri masih kesulitan baca naskah Laut Mati bahkan gitu ya. Jadi saya nggak bisa kasih statement definitif. Tapi gini, poinnya adalah gini. Apapun yang terjadi, dimanapun letaknya mereka membangun eh, mesbah ini, apakah sebelum sunat, apakah setelah mengalahkan Gibeon, apakah setelah mengalahkan Ai, apakah setelah Ai, setelah mesbah, apapun yang terjadi adalah kita Yosua bukan hanya tentang ya, kita berbicara tentang Yosua, oh perang, pembunuhan, ya, penaklukan, kita Yosua ada itu, ada sisi itunya, tapi utamanya bukan itu. Yang paling utama dari kitab Yosua adalah ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan. Ingat, Yosua pasal 1 ayat 7. Di situ Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menuntun orang Israel kepada ketaatan perjanjian. Dan nanti di akhir kitab, Yosua pasal 24, ya, Yosua digambarkan memimpin Israel pada ketaatan perjanjian. Dan di sini, dengan membangun mesbah, menunjukkan bahwa Yosua memimpin Israel untuk taat pada perjanjian, untuk aspek yang diperintahkan Musa di Ulangan 27. Ya, jadi di tengah peperangan, ada penggambaran-penggambaran kuat tentang ketaatan, tentang ibadah. Inilah pelajaran kita, beribadah di zona perang. Ya. Sebenarnya yang paling utama di kitab Yosua itu adalah bagaimana mereka teguh pada perjanjian mereka. Bagaimana mereka taat, bagaimana mereka beribadah. Itu yang utamanya. Ya, bukan perang-perangnya, bukan pembunuhan-pembunuhannya. Dan itulah yang harus kita ambil ya pelajarannya. Sekali lagi dalam apapun peperangan dalam hidup kita, peperangan rohani kita, dengan kerja, dengan kuliah, dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu itu hal yang penting ya, penting bagi kita untuk bisa menang secara rohani gitu di berbagai perang dalam hidup kita. Tapi yang paling penting apa? Apa ada perjanjian? Ya, itu yang paling penting. Ya, meskipun sekali lagi kita masih belum yakin kapan sebenarnya mezbahnya dibangun. Tapi intinya mezbahnya dibangun. Kapanpun itu. Ya, kapanpun itu dibangunnya mereka taat dan teguh pada perjanjian. Ya, dan begitu juga harusnya kita. Oke, sampai di sini silahkan tanggapan. Iya, saya rasa ini bagus sekali ya, dan sayang sekali kalau misalnya ini nggak ini dilewatkan ya, kritik tekstual. Mungkin nggak harus detail, karena mungkin nggak bisa kita buka tampilin ini, tampilin itu. Tapi kita bagi para pemimpin diskusi intinya disampaikan gitu ya, ada perbedaan apa narasi lanjutan urutannya itu. Dan itu saya rasa sangat unik. Ya, kalau Mas Jansen nggak mau kasih posisi, saya mau kasih posisi. Ya, kalau saya secara Iya. pribadi, saya lebih pro ke Laut Mati ya. Mhm. Ke Laut Mati karena eh, ya menurut saya itu lebih apa? Secara narasi lebih lebih nyambung. Tapi ya sekali lagi intinya itu ya, ibadah dan ketaatan. Eh, sebenarnya apakah apakah perjanjian ini hanya berhenti sampai Yosua? Kalau memang Yosua itu bukan tentang ibadah dan ketaatan, harusnya tema ini tidak dilanjutkan bahkan sampai pada saat orang Israel itu menduduki tanah Kanaan, begitu kan? Hakim-hakim dan raja-raja. Tetapi sampai orang Israel pun ada di tanah Kanaan, intinya adalah tetap sama ketaatan dan ibadah. Jadi kalau rajanya itu ngawur hidupnya, orang Israel akan kena bencana.
gitu kan. Kalau orang Israelnya tidak setia, beribadah kepada yang bukan Tuhan, maka mereka akan kena bencana, mereka akan diserang oleh penduduk lain. Sama seperti ini, pada saat mereka tidak bertanya ke Tuhan, kalah oleh AI. Gitu kan. Jadi sebenarnya Yosua itu sekali lagi bukanlah penaklukan as in peperangan dan menghancurkan musuh, tapi itu adalah bagian dari penurutan orang Israel kepada perjanjian yang sudah Tuhan buat, begitu. Dan itu juga berlaku bagi orang Kanaannya sebenarnya, karena kita udah bahas itu kemarin kan. Itu kan sebenarnya konsekuensi dari pilihan mereka terhadap perjanjian mereka, dalam tanda kutip, dengan Tuhan, atau dengan kebenaran yang sudah terpapar kepada mereka selama puluhan tahun, gitu kan. Jadi, eee sekali lagi kitab Yosua ini menggambarkan ketaatan dari semua orang yang ada dalam peristiwa itu. Apakah itu, Gentiles, apakah itu orang non-Yahudi, orang bukan Israel, atau dalam konteks ini orang Kanaan, atau orang Kanaannya juga, atau orang Israel juga gitu kan. Contohnya ada orang Kanaan yang taat, Rahab, kita udah bahas. Ada juga orang Israel yang tidak taat, Akan, gitu. Jadi Hmm. memang temanya adalah ketaatan dan ibadah gitu ya. Saya rasa ini, eee poin yang sangat penting ya bagi kita. Bagi saudara-saudara mungkin ya yang mau tahu posisi Majerosi dalam isu tekstual ini ya, bisa beli buku komentari kitab Yosua yang diterbitkan dalam seri SDA International Bible Commentary ya. Hmm, Jadi dalam SDA International Bible Commentary, yang menulis eh, komentari kitab Yosua itu adalah barang Majerosi sendiri. Sayangnya memang belum ada versi digitalnya, jadi saya sendiri belum baca itu komentarnya ya. iya, Dan kalau mau beli itu impor dan itu sangat mahal ya. Tapi bagi saudara yang memang punya dana untuk membeli itu silahkan beli. Mungkin di situ Majerosi akan jelaskan posisi dia, analisis dia dari isu tekstual ini. Yang mana yang sebenarnya lebih akurat gitu ya. Nah, meskipun itu nggak masuk ke sekolah sahabat ya, karena biasanya isu-isu yang rumit seperti itu disederhanakan dan nggak dimasukkan ke sekolah sahabat ya. Jadi bisa cek buku itu. Itu untuk eh, bagi yang mau ya. Dan memang kalau benar seperti posisi Bill tadi, benar desi scroll yang akurat, berarti pelajaran kita kali ini adalah urutan narasi, bukan loncat-loncat. iya, Kalau iya, memang iya, benar. iya, Ya, kalau salah berarti ini hanya satu tema aja. Gitu. iya. Oke, kita lanjutkan ya. Yosua 8 ayat 32 sampai 35. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ya, oke. Perhatikan itu bahwa di ayat 32 dikatakan, di sanalah di atas batu-batu itu Yosua menuliskan salinan Taurat Musa. Ya, jadi Yosua menulis salinan Taurat Musa, ya, dan yang mana kita tahu Taurat Musa, khususnya kitab Ulangan, itu adalah eh, kitab perjanjian, ya. Jadi itu salinan kitab perjanjian yang ditulisnya di depan orang Israel. Jadi salinannya ditulis di depan orang Israel, di tempat yang bisa kelihatan oleh semua orang Israel. Nah, kenapa salinan Taurat Musa ini harus ditulis di hadapan orang Israel di tempat yang bisa kelihatan oleh semua orang Israel? Ya, supaya mereka nggak lupa. Kelihatan terus supaya mereka nggak lupa. Ya. Kita pernah pelajari tema yang sama sebenarnya di pelajaran pelajaran ketiga ya, peringatan kasih karunia itu ya. Ya yang lagi-lagi itu adalah Yosua pasal 3 dan 4
sebelum masuk pasal 5. Lagi-lagi konteksnya itu. Ya. Setelah mereka menyeberang Sungai Yordan. Waktu itu kita belajar bahwa setelah mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka membangun batu-batu peringatan supaya generasi-generasi selanjutnya melihat batu-batu peringatan itu dan mereka nggak lupa apa sudah Tuhan lakukan dan mereka nggak lupa kalau Tuhan sudah membelah Sungai Yordan. Ya kan? Kita pernah belajar itu. Nah, sekarang di sini juga tertulis sebelum sunat atau sesudah mengalahkan Ai, dimanapun kronologinya, Yosua mendirikan apa batu-batu dan di batu-batu itu ditulis salinan hukum Musa, ya salinan Taurat, gitu ya. Poinnya adalah sama supaya bangsa Israel bisa melihat itu secara langsung dan nggak lupa. Jadi setiap mereka lihat, oh inilah eh, hukum-hukum Taurat, inilah hukum-hukum Musa ya, yang di dalamnya adalah perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Mereka ingat terus itu, ya. Dan kalau ada anak-anak yang bertanya, orang tuanya tinggal menjelaskan, apa maksudnya batu-batu ini? Kenapa tertulis di situ ada hukum-hukum ini? Iya, nak, itu adalah hukum Musa, tertulis di Taurat. Dan itu adalah isinya perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, itu. Dan bagi kita, ya, ini adalah hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting. Mengingat perjanjian dengan Tuhan. Apalagi kita ini manusia punya penyakit lupa. Ya. Waktu pelajaran 3 saya sudah bilang ya, dalam keadaan modern ini, kita itu dibombardir melalui media sosial, entah TikTok, entah YouTube Shorts, entah Instagram Reels, YouTube Shorts gitu ya. Kita dibombardir dengan berbagai macam informasi yang pendek tapi banyak sekali. Ya, jadi kita setiap harinya itu nggak punya waktu banyak untuk merenungkan hal-hal yang penting, mengingat hal-hal yang penting, tapi dikasih informasi kecil dalam jumlah yang banyak. Dan setiap apa yang masuk, ya itu mungkin dalam hitungan beberapa menit udah lupa. Kenapa? Karena udah ada video lain lagi yang masuk lagi yang kita scroll, ya gitu ya. Hmm. Dan kita bukan orang yang jadi apa ya, jadi orang yang punya pemikiran mendalam, bukan jadi orang yang punya fokus, bukan jadi orang yang terbiasa mengingat, ya, tapi kita jadi orang yang terbiasa untuk disuplai informasi-informasi pendek tapi banyak, ya, dan masif, ya. Dan itu sangat bahaya. Maka perlu bagi kita momen-momen untuk mengingat, ya, untuk sesekali melepaskan diri dari informasi-informasi pendek yang memborbardir kita ini dengan jumlah yang masif, ya. Dan penting bagi kita untuk punya momen peringatan, ya. Bisa saja dalam perjanjian baru yang kita udah bahas di momen peringatan akan uh, Tuhan itu adalah perjamuan kudus kan, ya. Melalui perjamuan kudus kita mengingat eh, kebebasan yang dia sudah kasih, kelepasan dari perbudakan dosa, ya. Melalui perjamuan kudus kita bisa mengingat bagaimana kita akan masuk ke tanah Kanaan surgawi, ya. Perjamuan kudus lah momen kita keluar dari Mesir. Perjamuan kudus lah momen kita masuk ke tanah Kanaan seperti di Keluaran dan Yosua. Ya, perjamuan kudus lah momen kita mengingat Yesus yang sudah menebus kita dan akan membawa kita ke surga. Ya. Maka poin selanjutnya dari ibadah, ya, selain poin perjanjian, ibadah itu juga adalah pengingat. Ya, maka ibadah, meskipun ibadah itu juga adalah kehidupan sehari-hari ya, tapi maksud saya ibadah ritual di sini. Ya, ibadah ritual itu juga penting ya. Melalui ibadah ritual, di situ kita bisa diingatkan, ya kan? Karena kalau kita fokus dalam ibadah ritual, kita bisa dengar khotbah dan melalui khotbah, melalui ayat-ayat yang dibahas oleh si pengkhotbah, kita bisa ingat tentang sejarah pertolongan Tuhan di masa lalu, kita bisa ingat tentang janji pertolongan Tuhan di masa depan. Itu melalui khotbah, belum melalui perjamuan kudusnya, belum melalui diskusi sekolah sahabatnya, kan gitu ya. Ya, ya memang ibadah itu lebih dari sekedar ritual, tapi jangan abaikan ritualnya gitu, karena ritual itu momen mengingat, ya. Hmm. Masalahnya adalah waktu kita melakukan ibadah ritual, ya, TikToknya masih dibuka, eh, Reelsnya masih dibuka, Shortsnya masih dibuka, ya. Alasannya ya ibadah itu kan yang penting bukan ritualnya, tapi hati dan kehidupannya. Iya, memang ibadah itu lebih dari ritualnya.
Tapi kalau yang ritual saja diremehkan, ya itu udah indikasi bahwa yang di luar ritual itu juga akan akan diremehkan gitu loh. Ya, jadi kan itu penting ya, beribadah di zona perangnya penting sekali untuk ibadah ya. Bangsa Israel bukan hanya mementingkan taatan secara kehidupannya kan, mereka juga mementingkan hal-hal yang sifatnya ritual kan, dia kan sunatnya, membangun tugunya itu kan dipentingkan juga. Nah, kita kan nggak bisa hanya menekankan pada satu sisi kehidupannya. Ya, contoh kalau kehidupan yang nggak taat itu contohnya Akhan. Ya, oh berarti kehidupan harus taat. Ibadah yang sejati adalah kehidupan yang taat. Betul dong, betul. Tapi jangan lupakan juga mereka taat di sunatnya. Mereka taat waktu membangun monumennya. Berarti ritualnya juga. Ya, saya sudah terlalu banyak bicara di sini ya, karena ini aplikasi. Jadi saya berpikir dalam kehidupan sehari-hari apa yang perlu kita perbaiki sebagai satu jemaat. Ya, sampai sini, Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, dan saya sangat setuju ya. Dan kalau kita ingat, ya Musa hampir mati ya gara-gara dia lupa ritual ini untuk nyunatin. Iya, iya, Itu pelajaran ya. kita triwulan lalu, walaupun tadi Mas Jansen sudah sebutkan sedikit gitu ya, karena Hmm, disebutkan kan di kitab Taurat tentang sunat. Jadi apakah ritual itu penting? Ya itu Musa aja. Musa nggak mati loh berargumen dengan Tuhan. Hampir matinya iya, malah lupa sunat anaknya. iya. Ya, jadi tuh kalau ada yang bilang nggak penting, ya coba baca lagi ya Alkitabnya. Ya mungkin kita nggak merasa itu penting karena kita nggak pernah baca Alkitabnya gitu. Ya kan, jadi kita Hmm, hmm, sama hmm. sekali nggak penting gitu. Kita nggak merasa penting at all. Eh, ada satu kutipan ya, menurut saya ini sangat bagus untuk kita. Dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 9 sampai 10. Untuk pekerjaan yang sama, dia telah memanggil umatnya di generasi ini. Kepada mereka dia telah menyatakan kehendaknya, dan dari mereka dia menuntut ketaatan. Ya, jadi itu masih sama temanya dengan tadi yang di atas, penurutan, ibadah, ketaatan. Ya, di hari-hari terakhir sejarah bumi ini, suara yang berbicara dari Sinai masih berkata kepada manusia, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Manusia telah menetapkan keinginannya melawan kehendak Allah, tetapi ia tidak dapat membungkam perintah ini. Pikiran manusia tidak pernah dapat sepenuhnya memahami kewajiban kepada kuasa yang lebih tinggi, tetapi ia tidak dapat menghindari kewajiban itu. Teori dan spekulasi yang mendalam mungkin berlimpah. Manusia mungkin mencoba untuk menempatkan sains dalam pertentangan dengan wahyu, dan dengan demikian menghapuskan hukum Allah. Tetapi Roh Kudus akan semakin kuat menyampaikan perintah di hadapan mereka. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Matius 4 ayat 10. Ya, jadi temanya masih sama menurut saya dengan yang tadi. Kalau ada orang yang berkata atau kalau kita pernah berpikir, oh nggak usahlah ke gereja, nggak usahlah beribadah, yang penting Buat hidupnya baik. aja, yang penting dalam sehari-hari jangan marah, sabar, ya. Ya, ini kutipan untuk kita semua ya. Kalau kita pikir seperti itu, teori dan spekulasi ya mungkin berlimpah gitu kan. Termasuk itu. Kan itu teorinya tuh. Spekulasinya kan gitu. Ya, tapi apakah ada penurutan di situ? Tidak ada, ya kan? Dan yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Tuhan tentu menuntut kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, tapi tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan firman-Nya kalau tidak ada momen untuk mendalami firman-Nya. Kan gitu logikanya. Jadi Mengingat itu tadi. apa yang mau kita lakukan gitu kalau kita nggak pernah dengar Iya, firman-Nya gitu. iya, betul. Jadi kan itu kan hal yang bodoh gitu kalau saya boleh bilang gitu ya. Jadi nggak ada itu istilahnya, yang penting hidup baik, nggak usah beribadah ritual gitu. Itu hal yang bodoh menurut saya. Nggak bisa, Iya, harus beribadah ritual baru bisa hidup baik. Itu satu iya, paket itu. betul. Iya. Jadi, Sama kayak di Yosua ini ya. hmm, Sebenarnya kan batu-batu itu apa sih gitu loh. iya cuma batu doang Ya gitu. kan? Iya, yang penting kan mereka menaati hukum Tauratnya kan gitu ya. Iya, Bukan batunya. Tapi kan batu itu kenapa jadi penting? Karena di batunya tertulis hukum Tauratnya. Jadi mereka bisa baca. iya, iya, Waktu mereka baca, mereka bisa ingat. Nggak bisa orang bilang, udah kita nggak perlu dirikan batu ini, kita robohkan aja. Nggak jelas Musa itu nyuruh-nyuruh kita bikin batu, iya, ya kan? Nggak jelas. Pak, nggak bisa orang bilang gitu. Mereka harus dirikan batunya, bukan karena batunya itu sendiri yang si manfaat, gitu ya. Tapi karena batunya berisi tulisan, tulisannya itu adalah hukum Taurat. Nah, yang penting sebenarnya memang mereka menurut atau enggak. Batu itu untuk mengingatkan. Yang penting bukan ditaruh di buku. Ada yang bilang gitu lagi nanti.
Iya, Yang penting bukan dikotbahkan tapi dilakukan. Nah, yang penting bukan banyak dengar khotbah tapi langsung melakukannya. Mau melakukan apa kalau nggak dengar khotbah? iya. Melakukannya sesuai pikiran sendiri. Kebanyakan salah nanti. Spekulasi. Iya, Iya, ternyata udah praktek nggak sesuai dengan Alkitab. Oh, ternyata iya. nggak sesuai ya. Kok selama ini bisa aku nggak sadar kalau nggak sesuai? Iya, kamu nggak dengar khotbahnya, nggak belajar sekolah sahabatnya. Ya, itu Bil. Iya, saya rasa itu pukulan untuk kita secara pribadi dan secara jemaat ya. Saya rasa ya. Jadi ya sebenarnya itu menyentuh semua aspek ya. Itu menyentuh malas belajar sekolah sahabat, itu menyentuh telat ke gereja, itu menyentuh semuanya gitu. Iya, zaman kudus nggak fokus ya. Nah, perjamuan kudus gak fokus, ya banyak hal lah yang ditegur ya oleh firman Tuhan pada saat ini. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Hansen. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, mari kita rangkum pelajaran kita. Sudah Ya, cukup ya. Oke, yang pertama adalah Yosua 5 ya. Yosua 5 setelah mereka menyeberang Yordan masuk ke tanah Kanaan, yang mereka lakukan bukannya mengasah senjata, bukannya melatih pasukan, tapi malah ritual agama. Mereka malah sunat. Kenapa mereka harus sunat? Penting. Pertama, sunat mengingatkan mereka pada perjanjian Abraham, Kejadian 17. Ya. Yang kedua, sunat mengingatkan mereka kepada generasi sebelumnya yang sudah disunat, tapi karena pemberontakan mereka gagal masuk tanah perjanjian. Maka sekarang giliran mereka sebagai generasi selanjutnya yang disunat dan giliran mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tidak seperti generasi sebelumnya yang gagal. Gitu ya. Dan di Yosua 5 juga ya, sunat ini adalah persiapan menuju hari raya Paskah. Gitu ya. Jadi kalau waktu keluaran dari Mesir ada perayaan Paskah, sekarang masuk ke tanah Kanaan juga ada perayaan Paskah. Ya, konsepnya sama. Oke. Poin kedua adalah signifikansi Paskah di Perjanjian Baru. Ya, Matius 26. Di Matius 26 dijelaskan Yesus akan mati pada hari raya Paskah. Ya, yang mana itu menyatu dengan hari raya roti tidak beragi. Jangan bingung ya. Oke. Nah, dan waktu perjamuan malam Paskah itu, ya, Yesus bilang bahwa dirinya lah yang menggenapi Paskah itu. Kematiannya lah yang menggenapi Paskah itu. Ya, kalau dulu waktu Paskah memperingati mereka lepas dari Mesir, sekarang Yesus melalui kematiannya melepaskan dari perbudakan dosa. Kalau dulu waktu Paskah itu adalah eh, sebuah peringatan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, maka Yesus sebagai Mesias sejati menyiapkan sebelum masuk ke tanah Kanaan surgawi. Ya. Jadi Yesus menggenapi kitab keluaran dan kitab Yosua sekaligus, gitu ya. Itu poinnya. Ya. Tolong dicatat ya, Bila. Matius 26 ya. iya, Ya bisa sih ada padanannya sih di Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Ya dan feel free kalau saudara mau pakai yang versi yang Markus, Lukas, atau Yohanes ya. Tapi saya pakai yang eh, Matius ya. Ya, karena Matius itu koneksinya dengan Taurat lebih banyak. Ya, iya. saya secara pribadi itu. Oke, itu lanjut Bil nomor 3. Oke, Nomor 3 berbicara tentang Yosua 8 ayat 30 sampai 35 ya. Ya, dan di sini saudara harus ekstra belajar ya memang. Yosua 8 ayat 30 sampai 35 adalah ketaatan terhadap perintah Musa di Ulangan 27 ya. Karena di Ulangan 27 Musa suruh, begitu kamu masuk Sungai Yordan ya, masuk ke tanah bukan masuk, begitu kamu menyeberang Sungai Yordan, masuk tanah perjanjian, kamu harus bangun mezbah. Itu perintah Musa. Ulangan 27. Ya, dan di Yosua 8 ayat 30 sampai 35 ini benar-benar ditaati oleh Yosua dan bangsa Israel, perintah Musa itu. Oke. Permasalahannya adalah berbagai manuskrip menaruh peristiwa ini dalam kronologi yang berbeda-beda. Ya. Leningrad Codex, ya seperti Alkitab kita, ya jangan bingung. Leningrad Codex itu menaruhnya ya setelah mereka mengalahkan Ai. Oke, jadi setelah mereka mengalahkan Ai, mereka bangun mezbah. Ya, dan ini yang umum di Alkitab kita.
Tapi ada naskah lain, yaitu naskah Laut Mati, ya, yang meletakkan peristiwa ini justru sebelum mereka sunat di Yosua pasal 5, sebelum Yosua 5 ayat 2. Yang artinya apa? Yang artinya menurut naskah Laut Mati, mereka tidak menunggu setelah mengalami Yeriko atau mengalami Ai baru menulis, enggak. Menurut naskah Mati, begitu mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka langsung bangun mesbahnya. Dan menurut beberapa pakar, ini lebih sesuai dengan perintah Musa yang di Ulangan 27. Oke, tapi pakar yang lain bilang, yang di aliran lain bilang, ya bisa saja Laut Mati itu bukan salinan persis, tapi dia hanya kompilasi, kompilasi kutipan ayat-ayat. Jadi bukan menggambarkan kronologi. Ya. Tapi yang manapun urutannya, apakah mereka bangun mesbah setelah eh, menyeberang Yordan sebelum sunat, atau mereka baru membangun mesbah setelah mengalahkan Ai, apapun yang terjadi mereka memang bangun mesbahnya, gitu ya. Perintah di Ulangan 27 itu memang dilakukan kok. Ya. Dan apapun yang terjadi, mereka memang mengutamakan ibadah di tengah peperangan. Ya. Dan aplikasinya bagi kita ya, dalam apapun peperangan rohani kita, dalam apapun aspek kehidupan kita, dimanapun, di tempat kerja, tempat kuliah, di lingkungan bertetangga, dimanapun, utamakan dulu ibadah perjanjian dengan Tuhan. Oke, nomor 4. Nomor 4 secara khusus masih membahas Yosua 8 ayat 30 sampai 35 ya. Tapi di nomor 4 ini pembahasannya adalah tentang eh, hukum Taurat, ya, kitab perjanjian itu yang ditulis di batu-batu yang bisa dilihat orang Israel. Kenapa harus ditulis di situ? Yang bisa dilihat oleh orang Israel. Hukum Taurat kan yang penting adalah ditaati, bukan ditulis di batu-batu. Yang penting kan ketaatannya. Ya, itu ditulis di batu-batu. Sebenarnya kalau orang lewat situ, orang bisa langsung lihat dan ingat, oh ini hukum Taurat, ini isinya. Di dalamnya adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau ada anak-anak yang lewat situ, anak-anak akan langsung tanya ke orang tuanya, itu apa batu-batu itu? Ah, kenapa ada hukum-hukum itu? Oh iya, Mak, hukum-hukum itu adalah hukum Taurat. Kita harus taati dan itu isinya perjanjian dengan Tuhan. Jadi monumen batu itu memang bukan ketaatannya itu sendiri, bukan. Tapi monumen batu itu mengingatkan dan bisa mengarahkan pada taatan. Kenapa? Karena kita manusia adalah manusia yang lupa. Kita butuh pengingat dan pengingat itu ada dalam bentuk ibadah ritual. Ya, dalam kehidupan Kristen sekarang, pengingat akan kematian Yesus itu apa? Pengingat akan Paskah rohani, pengingat akan tanah Kanaan surgawi itu apa? Pengingat adalah perjamuan kudus. Jadi jangan abaikan perjamuan kudus. Perjamuan kuduslah monumennya untuk mengingatkan. Ada yang lain, ada khotbah, sekolah sabat, itu mengingatkan kita akan apa yang telah sudah dilakukan di masa lalu, hukum-hukumnya, akan dijatuhkan di masa depan. Jangan abaikan, jangan abaikan. Ya, bisa direfleksikan dengan keadaan kita sekarang yang banyak dimobarin informasi sosial media. Sampai waktunya sekolah sabat, perjamuan, masih dimobarin info dari sosial media. Kapan waktunya untuk mengingat? Kapan waktunya untuk mengingat? Ya, memang yang paling penting adalah ketaatannya. Tapi jangan abaikan sarana untuk mengingat ini. Itu poinnya. Ya, orang Israel nggak bisa semerta-merta membantah perintah Musa. Yang penting kan bukan membangun batunya, tapi taat. Enggak, mereka tetap bangun batunya karena itu butuh untuk mengingat. Kita juga, yang penting kan bukan diskusinya, bukan dengar khotbahnya, bukan perjamuannya, tapi taatnya. Enggak, khotbah, diskusi sekolah sahabat, perjamuan, itu mengingatkan kita akan ketaatan di ibadah sehari-hari kita. Ya, jadi penting kita punya sarana pengingat. Itu poinnya. Oke, ada yang mau ditambahkan dulu? Ya, saya rasa cukup ya dari ini. Sangat bagus sekali pelajaran kita saat ini. Kalau nggak ada lagi, Mas Hansen, kita bisa tutup. Ya, bisa. Iya. Saudara-saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya secara pribadi mendapatkan banyak sekali teguran dan banyak sekali masukan dan hal baru yang dipelajari dari sekolah sahabat sahabat ini ya. Eh, Terutama di poin terakhir tadi itu ya, tentang ketaatan dan tentang ibadah ritual. Dan memang sebenarnya itu poinnya, gitu kan. Makanya judulnya itu mengingat ibadah ritual, ibadah di zona perang. Dan jangan khawatir ya. Saudara-saudara sekalian,
Kita tidak boleh berhenti belajar ya, masih banyak pelajaran yang bagus sekali. Kita baru setengah jalan ini dari triwulan ini, jadi tetap semangat. Dan sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita untuk sahabat ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan kami hikmat untuk belajar firman-Mu. Bapa, bantu kami Tuhan untuk boleh mengerti, boleh mengingat, boleh melakukannya, dan boleh membagikannya kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru, sekolah sahabat, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat untuk mengajar. Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa kami. Biarlah Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.